Ini kan problem utamanya adalah mengakal-akali, menyiasati aturan-aturan hukum. Saya setuju itu. Jadi artinya mengakal-akali, ya kan, mensiasati aturan-aturan demi, kan itu. Ini saya katakan tadi secara moral. Jadi Mahkamah Agung menurut saya sudah tergelincir. Ya, ini wibawa hukum. Jadi kalau kita mau kembali, ya, saya tetap pada pemikiran bahwa kemana arah demokrasi kita sebenarnya ke depan ini? Ya, sebaiknya presiden, ya, itu harus betul-betul tegas dalam melaksanakan konstitusi, jangan pura-pura, ya, jangan pura-pura nggak tahu, ya. Jadi harus tegas mengatakan, wah ini menyangkut keluarga saya, sebaiknya jangan. Nah, itu orang akan hormat, Nah, tapi ketika ditanya, itu tanya aja, itu kan namanya buang badan, ya. Nah, politik buang badan itu jelek, ya. Dan ini saya pikir catatan buruk, ya, catatan buruk menjelang akhir masa jabatan. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Saat ini, di pekan terakhir bulan Mei 2024, duka demokrasi kembali mengemuka. Pasalnya, Mahkamah Agung memutuskan merubah PKPU yang mempersyaratkan soal usia calon pada pilkada serentak yang akan datang. Sontak keputusan PKPU ini mendapat reaksi berbagai pihak, menjadi kegaduhan baru karena publik masih ingat pada luka lama terkait putusan MK. Untuk membahas soal putusan Mahkamah Agung ini, kita kembali bersama Dr. M.S. Kaban. Kita ingin mendapatkan telah beliau, terutama dari sisi praktek-praktek politik yang berkembang saat ini. Pak Kaban, ya, putusan Mahkamah Agung kembali mengoyak luka lama yang sebenarnya sudah mulai adem ini. Tapi kembali publik teringat putusan MK yang berhasil menghantarkan Gibran dan kini terpilih menjadi wakil presiden. Putusan Mahkamah Agung dituding publik ini untuk mengantarkan Kaisang, putra bungsu Presiden Jokowi. Komentar Pak Kaban. Ya, terima kasih Bung Adi. Jadi saudara-saudara sekalian, demokrasi kita ini makin luka, ya. Demokrasi kita tuh makin tersobek oleh perilaku mereka-mereka yang punya otoritas sesuai dengan bidangnya, posisinya masing-masing. Prasangka itu adalah salah satu juga bagian dari apa yang muncul dalam dunia politik. Ya, karena prasangka itu adalah dia membaca fenomena ini kemana arahnya, untuk apa, kenapa, gitu ya. Jadi ada semacam prasangka kemana arah. Nah, jadi ketika Mahkamah Agung itu semacam mengkoreksi keputusan PKPU dari KPU, ya, tentang syarat pencalonan, luka demokrasi ini makin menganga. Kenapa? Biar bagaimanapun prasangka, dugaan, suuzon, dan publik sudah menebak arahnya kemana, ya? Arahnya kemana, gitu kan? Arahnya kemana? Nah, inilah yang sebenarnya
membikin suasana kita ini sebetulnya negara ini mau kemana dibawa dalam konteks spirit demokrasi yang kita harapkan itu bisa lebih baik dari demokrasi sebelumnya. Ya, demokrasi sebelumnya kita katakan demokrasi di era Orde Baru. Ini adalah demokrasi di era reformasi. Namanya pun reformasi. Reformasi itu kan dia mengembalikan pada formasi yang sesungguhnya. Nah, pemahaman kita adalah pada amanat konstitusi, pada amanat undang-undang. Nah, tapi Mahkamah Agung dengan melakukan langkah seperti yang keputusan yang seperti yang sudah sama-sama kita ikutin secara umum, ya orang pasti berprasangka bahwa ini semua adalah dalam rangka mengukuhkan atau membuka peluang kepada keluarga besar presiden. Politik dinastinya Jadi Jokowi ya. masuklah dalam kategori politik dinasti. Atau memang mungkin juga satu saat perlu undang-undang khusus mengatur dinasti. Jadi supaya tidak larut seperti ini, gitu kan? Ya biar bagaimanapun seorang ayah pasti dia ingin anaknya sukses seperti bapaknya. Seorang ayah tidak kepingin bagaimana anaknya jangan sampai lebih susah dari bapaknya. Itu kan alamiah, ya kan? Atau nanti Kalau dunia politik alamiah ini boleh nggak? nah Pak, ya inilah saya katakan tadi, mungkin satu saat ya dibuat undang-undang tentang dinasti itu, supaya definisi dinasti itu clear, karena kita ini alamnya demokrasi. Nah, ketika misalnya dibatasin umur 40, ya mindset kita itu, ya saya sebagai seorang muslim, ya 40 itu batas kedewasaan. Bagaimana orang itu sudah betul-betul matang dalam cara berpikir, gitu kan? Tapi kemudian ada juga undang-undang yang mengatur tentang wali kota, bupati, gubernur boleh 25 tahun, bla 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 dan sebagainya. Ya, itu katakanlah sebagai tahapan-tahapan proses untuk menuju yang lebih tinggi. Itu kan pengaturan. Nah, karena apa saya katakan demikian? Karena kita ini alamnya demokrasi. Jadi anak presiden boleh saya jadi presiden, boleh saya jadi gubernur ya. Boleh di Amerika anak presiden Bush jadi presiden, Nggak ada masalah ya. nggak ada masalah. Kemudian Kennedy, ya Clan Kennedy anaknya jadi presiden gitu. Cuman ini tadi dalam alam demokrasi bagaimana istilah dinasti itu, gitu itu loh, ya. Kenapa gitu kan? Kita kok akhirnya ribut di situ, ya. Sehingga tadi di awal saya mengatakan sebenarnya arah negara ini mau kemana sih? Ya, secara demokrasi itu, ya. Kemudian istilah-istilah dinasti ini bila perlu nih ya, siapapun orang yang sudah berusia dewasa boleh jadi pemimpin, ya. Mau berapa umur dewasa? Balik, umur balik. Ya, Yang sudah punya KTP boleh lah. Gitu. kasih aja kesempatan daripada ribut-ribut begini. Tapi nanti orang bilang sinting juga Pak Kaban tuh. Akhirnya itu misalnya itu ceritanya kan. Masa orang, tapi enggak. Kita perdebatkan umur apa dan segala macam ini, akhirnya suasana kita dalam kehidupan berpolitiknya menjadi serba saling curiga. Gitu. Jadi harus tuntas. Kita mengarahkan demokrasi ini kemana? Apakah dalam alam demokrasi itu istilah dinasti itu bisa diterima? Kemudian kaitannya nanti dengan nepotisme dan sebagainya. Apakah dinasti itu seiring sejalan dengan nepotisme? Pak Kaban, semangat reformasi yang bisa menghantarkan saat ini kita multipartai, kemudian bahkan sampai pada pemilihan langsung dan lain sebagainya. Tadinya semangat reformasi itu kan membebaskan negeri ini dari KKN, korupsi, nepotisme, ya kan. Nah sekarang dinasti ini kan kaitannya politik sekarang kan nepotisme cukup kuat nih. Ya jadi gini, kembali kepada spirit reformasi. Spirit reformasi adalah bagaimana agar apa yang terjadi di zaman sebelumnya tidak terjadi. Kolusi hari ini bagaimana?
tetap terjadi. Ya. Zaman Pak Harto nggak ada tuh ratusan triliun, nggak ada tuh sampai ratusan ribuan ton, ratusan ton emas bisa dipalsukan dan sebagainya, dan atas nama institusi BUMN lagi misalnya kan. Kemudian zaman Pak Harto tuh nggak ada tuh saing-saingan antara Kejaksaan Agung dengan kepolisian. Mana ada cerita zaman Pak Harto ada anggota BRIMOB yang ngawal mengintai-intai Jaksa Agung. Kok sekarang ada Densus? Kalau ada seperti itu kan jadi aneh. Ya, ini aneh nih. Ya, di negara kita, apakah ini kan jadi tontonan dunia? Anda ingin mengatakan bahwa justru kita saat ini setback. Ya, saya bilang udah nyungsep. Sudah nyungsep. Ya, jadi kita sebagai bangsa ketika bertemu dengan tamu-tamu luar, gitu ya, berdiskusi, ya mereka melihat kita tuh, Indonesia, gitu loh. Nah, ini disadari nggak sih sama semua para pelaku-pelaku ini, para pemain-pemain ini? Jadi katakanlah dulu kita katakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Hari ini kan luar biasa. Tidak ada orang bisa naik jabatan karena karir. Ya, itu semua karena ada link. Ya, dan tidak ada jabatan hari ini yang tidak ada pengorbanan yang sifatnya material. Ya, yang kata orang semacam jual beli. Gitu kan? Artinya dia untuk mendapatkan jabatan itu dia harus bayar. Nah, ini apa namanya ini? Karena itu semua orang tahu. Ketika orang pergi ke polisi, minta laporan, ya kan? Nah, laporan itu terima juga dananya, tapi nggak dilanjutkan. Kan banyak nih kejadian-kejadian di negara kita ini. Jadi, apakah ini reformasi? Pasti jawabnya enggak. Nah, begitu juga tadi misalnya si A, bapaknya pernah katakanlah jadi panglima. Begitu dia jadi panglima, anaknya harus lulus tes, harus lulus. Itu nepotisme kan? Nah, itu gitu tuh. Ya, jadi kalau misalnya by system, ya, semua sistem sudah terjaga dengan bagus, dengan bagus. Jadi tidak ada pengaruh intervensi karena orang tua apa sebenarnya. Dia lulus tes apa ada dan sebagainya. Nah, itu sistem. Ya kan? Nah, tidak ada peran tolong bantu saya ya. Ya, tolong itu anak saya. Sekarang itu yang terjadi. Nah, jadi ketika kita bicara tentang umur tadi, ya, suka tidak suka hari ini orang mengkaitkan itu dengan Jokowi. Ya, ini semua gara-gara Jokowi ini. Dia kepingin anaknya jadi wali kota, dia kepingin anaknya jadi gubernur, dia kepingin menantunya harus jadi gubernur karena dia sedang berkuasa. Kan rusak. Ya. Tapi kalau tadi sistemnya dibenahin, barangkali orang lain. Nah, jadi sekarang ini, ini undang-undangnya, aturannya yang nggak bisa dia maju, dah betulin aja undang-undangnya. Siapa yang betul tuh? Mahkamah Agung. Nah, siapa lagi yang bisa mengatur ini? Mahkamah Konstitusi. Akhirnya sekarang jadi guyonan. Untuk abang mahkamah kakak, ya kan? Untuk adik mahkamah adik. Bayangkan, institusi setinggi Mahkamah Agung, setinggi Mahkamah Konstitusi, jadi ledek-ledekan, jadi guyon-guyonan. Apa artinya? Jadi seorang ketua Mahkamah Agung dikatakan hanya sekedar mahkamah adik. Apa harga dia sebagai seorang ketua Mahkamah Agung? Apa harga dia sebagai seorang ketua Mahkamah Konstitusi? Hanya gara-gara itu tadi. Hanya ini maunya presiden. Kenapa sih sekali-sekali maunya presiden itu ditolak? Kenapa? Kenapa tidak ada sama sekali keinginan menolak? Bapak Presiden, Saudara Presiden, ini tidak pantas dilakukan. Ya kan? Nah, tugas Anda selama ini janji-janji politik belum Anda kerjakan. Ngapain ini diurus? Anda ingin menyebutkan titik soalnya sekarang ini ada di moral politik? Saya pikir ini persoalan itu. Ya. Soal moral politik. Persoalan moral politik, ya, dari seorang presiden, ya, harusnya dibilang, janganlah, nggak usahlah,
Tapi kan kalau Berikan kesempatan. pimpinan partai tidak mendukungnya nggak jadi juga. Nah, inilah yang saya katakan sebuah luka demokrasi, musibah demokrasi akibat semua komponen, ya, petinggi-petinggi partai politik kok menjadi manut begitu dengan presiden, gitu. Nah, padan presiden ini adalah orang yang ditunjuk dan bersumpah itu atas nama konstitusi, atas nama undang-undang. Jadi dia membuat itu menggunakan pengaruhnya. Nah, menggunakan pengaruhnya untuk kepentingannya, apakah itu bukan apa yang disebut dengan abuse of power? Nah, gitu. Apakah ini bukan abuse of power? Nah, kalau dia happy dengan abuse of power, itu persoalan moral. Ya, persoalan moral politik. Nah, dan ingat, ya, saya tetap berpegang pada dalil sehebat apapun kekuasaan, gitu, sekuat apapun kekuasaan, pasti berakhir. Nah, ketika dia berakhir, pasti ada pengadilannya. Ini harus dipikirkan oleh mereka-mereka yang sedang berkuasa. Ada pengadilan kekuasaan itu setelah dia tidak jadi penguasa. Paling tidak dicatat oleh sejarah. Nah, kita kan sudah merasakan itu. Gitu. Pak Kaban, ini paruh terakhir terkait dengan putusan Mahkamah Agung tadi. Ini kan problem utamanya adalah mengakal-akali, menyiasati aturan-aturan hukum. Saya setuju itu. Jadi artinya mengakal-akali, ya kan, mensiasati aturan-aturan demi, kan itu. Ini saya katakan tadi secara moral. Jadi Mahkamah Agung menurut saya sudah tergelincir. Ya, ini wibawa hukum, ya, bisa tawar-menawar dengan kondisi seperti ini, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau kembali, ya, bahwa saya tetap pada pemikiran bahwa kemana arah demokrasi kita sebenarnya ke depan ini, ya. Presiden seperti memiliki kekuasaan yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa dikritik, ya, ya. Seperti kemarin lah contoh, walaupun ini sedikit agak menyimpang, masalah biaya kuliah UKT dibatalkan tahun ini, tapi berlaku tahun depan. Apa-apaan? Apa-apaan itu? Ya. Itu kan sama dengan menjebak presiden yang akan datang. Itu menurut saya juga nggak bermoral tuh. Ya. Saya atas nama Presiden Republik Indonesia stop, tidak ada kenaikan uang kuliah tahun ini. Sudah selesai. Selesai. Jangan bilang nanti tahun 2025. Itu menjebak presiden yang akan datang. Karena tahun 2025 dia bukan presiden Dia lagi. bukan presiden. Bukan urusan dia lagi, ya. Kalau bisa lebih cepat nggak jadi presiden. Apakah perlu reformasi, karena ini yang diotak-atik hukum dan peradilan, apakah perlu reformasi sistem hukum dan peradilan kita? Jadi sebenarnya ini perlu mereformasi orang-orangnya. Persoalan kita, persoalan kualitas sumber daya manusianya. Ya. Bukan sistemnya. Ya. Sistem sebenarnya sudah hampir baik. Ya, sudah hampir baik dengan membuat undang-undang yang sedemikian rupa, sudah hampir lengkap lah begitu undang-undang kita. Tapi ini diganggu karena sistem penempatan orang-orang hari ini itu nggak jelas career planningnya. Ya. Jadi meritnya juga susah gitu ya. Jadi merit sistemnya nggak main, kemudian career planningnya nggak jelas gitu ya, sehingga akhirnya ketika penempatan itu ya akhirnya bisa kita lihat kualitasnya. Ya, saya kira ini merupakan satu hal pembenahan yang harus bersifat total. Ya. Pak Kaban, mana tahu Pak Jokowi atau stafnya atau timnya menonton tayangan kita ini, apa kira-kira yang ingin Anda sampaikan ke Pak Jokowi? Ya, sebaiknya presiden ya itu harus betul-betul tegas dalam melaksanakan konstitusi, jangan pura-pura, ya, jangan pura-pura nggak tahu, ya. Jadi harus tegas mengatakan, wah ini menyangkut keluarga saya, sebaiknya jangan. Nah, itu orang akan hormat, Nah, tapi ketika ditanya,
itu tanya aja. Itu kan namanya buang badan. Ya, politik buang badan itu jelek. Ya. Dan ini saya pikir catatan buruk, ya, catatan buruk menjelang akhir masa jabatan. Ya, kalau dalam bahasa ustadz-ustadz, ini bukan husnul khotimah, tapi ini su'ul khotimah. Jadi mengakhiri jabatan dengan opini yang jelek. Lihat aja sekarang, rupiah jeblok, ya, rupiah jeblok, kehidupan ekonomi makin berat, ya kan, kemudian proses regenerasi yang cawe-cawe, ya kan, kemudian bagaimana antar institusi negara saling bertabrakan, saling unjuk kekuatan, dan presiden tidak punya keberanian dan tidak punya kemampuan untuk menyetop hal-hal seperti itu. Jadi presiden kembalilah konsisten sesuai dengan amanat. Masih ada harapan untuk husnul khotimah sampai bulan Oktober ini? Ya, saya tidak mendahului takdir, Bung Adi. Ya, saya tidak. Tapi kalau melihat gejalanya, saya pikir ini berat. Ya, karena dia saling terkait. Ya, saling terkait. Ya, katakanlah ya isu yang hari ini kita ikutin, ya kasus di Cirebon, kasus di Bangka Belitung, masalah timah dan sebagainya. Itu kan semua aparat presiden. Apa langkah presiden untuk membongkar semua itu dan menyetop semua itu dan mengadili semua itu? Ingat Bung Adi, saya ingat waktu awal-awal masuk kuliah tahun 78. Itu ada seorang Wakapolri terindikasi dia dikatakan korupsi. Langsung Pak Harto tuh tegakkan hukum, diadili. Itu tahun 78 loh. Nah, jadi kita mengkritik Pak Harto, ya kan, tapi dia dengan style leadership-nya, dia juga tegas menunjukkan konsistensinya dalam penegakan hukum. Ya, jadi tahun 78 itu ada, dan saya sempat ketemu dengan Wakapolri-nya waktu itu setelah dia dihukum itu. Jadi itu bagi saya sebagai waktu itu awal-awal aktif di kampus, ya saya bertemu dengan tokoh seperti itu. Saya pikir wah, Pak Harto ini luar biasa juga, gitu kan. Bayangkan waktu itu tegas melaksanakan. Jadi sekarang presiden menjelang akhir jabatan presiden, apa yang dibuat yang terbaik untuk bangsa ini? Nah, ini saya pikir Mahkamah Agung, ya, dengan dengan retorik, ya, dengan kalimat sejak, itu kan kita sebagai orang bacanya tuh sejak dia kira ini kan. Saya kira Ketua Mahkamah Agung harusnya menyadari hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi seharusnya. Apa yang sudah kode etik, Majelis Kode Etik Mahkamah Konstitusi yang memutuskan, ya, sampai memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi akibat membuat keputusan Mahkamah Konstitusi tentang usia itu, saya kira harusnya itu pelajaran lah. Ya, jadi itu harus menjadi pelajaran yang mahal. Kenapa itu diulangi lagi? Baik Pak Kaban, kita tunggu saja sampai Oktober apakah masih bisa husnul khotimah Bapak Presiden kita. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air. Hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo. Produk kebanggaan Indonesia.